Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku ya Allah penyelamatku, janganlah membuang aku. Tuhanlah terang dan keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Tuhan bersamamu dan Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan,
Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain lagi mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dan dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya kini bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita mendengarkan bagaimana dalam bacaan Injil suatu problem yang terjadi bagi keluarga Herodes. Karena sakit hati, karena dendam, Herodias meminta kepala Yohanes. Namun pada awal dalam Injil ini kita mendengarkan bagaimana peran Yesus. Yesus menjadi tenar pada saat itu karena banyak hal. Karena karya-karyanya menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan lain sebagainya. Dan tindakan itu tersebar di seluruh daerah tersebut dan kemudian ia menjadi terkenal. Karena ketenaran itu banyak orang salah paham. Siapa sebenarnya Yesus itu? Ada yang memang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati.
ada juga yang mengatakan dia adalah Elia, seorang nabi besar yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi tidak sedikit orang juga yang mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari nabi-nabi yang dahulu. Tentu saja dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang baru saja disebutkan, Yesus lebih besar dari utusan Allah yang lain. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Yesus adalah putra Allah yang hidup. Ia adalah Yesus Sang Allah dan juga manusia. Tetapi kalau kita mendengarkan bagaimana tadi peristiwa tentang Yohanes Pembaptis, Yohanes yang adalah utusan yang mendahului Yesus Kristus mengalami penderitaan dan sebagai martir. Ia mati demi kebenaran tentang Yesus. Dia mati demi sakit hati atau dendam dari Herodias. Maka kita tahu bahwa dendam itu terkadang atau seringkali membuat orang lain celaka. Mengajak kita untuk mengolah hati kita, menjauhkan diri dari dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Karena kita dipanggil untuk teguh dalam iman seperti Yohanes Pembaptis. Kalau kita mendengarkan tadi bagaimana Herodes gagal untuk mempertahankan kebenaran, mungkin terkadang kita juga sering gagal untuk mempertahankan kebenaran yang ada di sekitar kita. Tapi kita tetap dipanggil Allah untuk membenahi diri kita, memberikan kebenaran kepada semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi seperti para rasul dan terutama seperti Yohanes Pembaptis yang kisahnya kita dengarkan hari ini. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita berani teguh dalam iman dan juga berani mewartakan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,